Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Suci Wahyuni. Pada kesempatan kali ini, aku akan nge-review 3 video presentasi dari tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang berbeda. Yaitu Raditya Dika dalam stand-up komedi tahun 2019, Imam selaku founder dalam ajang pitching startup, dan Bapak Tung Desem Waringin yang membahas prinsip sukses dari Tony Robbins. Di sini aku tidak membahas siapa yang paling hebat, lebih ke bagaimana cara mereka menyampaikan materi dan apa yang bisa kita pelajari untuk presentasi kita sendiri. Video pertama menampilkan stand-up komedi Raditya Dika yang membahas keresahan tentang bertambahnya usia, kehidupan pernikahan, hingga cerita lucu tentang istrinya yang sedang hamil. Dari sisi teknik presentasi, Raditya Dika sangat kuat dalam storytelling. Ia menggunakan pengalaman pribadi sebagai bahan utama, sehingga audiens merasa dekat dan relate dengan ceritanya. Salah satu teknik yang sering ia gunakan adalah meledek dirinya sendiri. Teknik ini efektif untuk mencairkan suasana dan membuat audiens merasa nyaman. Selain itu, ia juga melemparkan pertanyaan atau pernyataan singkat kepada audiens untuk memastikan mereka tetap terlibat. Selain itu, dia pintar mengatur jeda. Dia tahu kapan harus diam sebentar supaya penonton tertawa dulu, baru lanjut lagi. Ini penting juga dalam berpresentasi, karena kalau kita terlalu cepat bicara, audiens bisa sulit menangkap poin kita. Tapi, gaya Raditya Dika ini sangat santai dan informal. Kalau gaya seperti ini dipakai di presentasi bisnis atau forum resmi tanpa penyesuaian, bisa dianggap kurang serius. Jadi, yang bisa kita ambil adalah teknik bercerita dan pengaturan jedanya. Video kedua menampilkan Imam yang mempresentasikan tentang pengolahan limbah masker. Menurut saya, kelebihan Imam ada pada cara dia menjelaskan masalah. Dia tidak hanya menyebutkan data, tapi menjelaskan kenapa limbah masker itu berbahaya dan butuh waktu yang sangat lama untuk kembali terurai. Jadi, audiens bisa langsung paham kenapa masalah ini itu penting. Cara bicaranya juga tenang dan jelas. Saat ditanya oleh juri, dia tidak panik atau emosional. Dia menjawab dengan berurutan dan tetap fokus pada solusi yang dia tawarkan. Ini menunjukkan dia benar-benar menguasai materinya. Kontak matanya juga cukup baik dan suaranya terdengar percaya diri. Tapi ada sedikit kekurangan. Di awal presentasi, dia terlihat agak cepat dalam berbicara, mungkin karena waktu pitching terbatas. Jadi beberapa poin terasa lewat begitu saja. Selain itu, gerakannya di panggung tidak terlalu banyak, jadi terlihat agak diam di satu posisi. Secara keseluruhan, presentasinya bagus dan terlihat profesional. Video ketiga adalah Bapak Tung Desem Waringin yang membahas prinsip sukses dari Tony Robbins. Gaya beliau sangat energik, suaranya lantang dan penuh semangat. Ini membuat audiens langsung fokus dan merasa termotivasi. Beliau juga sering mengajak audiens ikut terlibat, misalnya dengan merespon atau melakukan sesuatu bersama. Selain itu, beliau menerapkan teknik mengulang kata atau kalimat kunci berkali-kali agar pesan utama benar-benar tertanam dalam pikiran audiens. Dalam konteks negosiasi, teknik ini berguna agar poin penting tidak mudah dilupakan. Namun, menurut saya, gaya yang terlalu bersemangat seperti ini belum tentu cocok untuk semua audiens. Ada beberapa orang yang mungkin merasa kurang nyaman jika pembicara terlalu keras atau terlalu mendominasi suasana. Jadi, meskipun energi itu penting dalam presentasi, tetap harus disesuaikan dengan situasi dan siapa audiensnya. Dari ketiga video ini, saya belajar bahwa teknik presentasi itu tidak hanya soal isi materi, tapi juga cara menyampaikannya. Raditya Dika kuat di cara bercerita dan mengatur suasana. Imam kuat di penguasaan materi dan ketenangan saat menjawab pertanyaan. Tung Desem Waringin kuat di energi dan kemampuan membangun semangat audiens. Jadi,
Sebagai mahasiswa, kita bisa mengambil kelebihan dari masing-masing, tapi tetap menyesuaikannya dengan situasi dan jenis presentasi yang kita lakukan. Terima kasih.